ketemu lagi di Staying at Home Mom Without a Husband. Jadi yang suaminya lagi nggak ada nih ya. Oke, kita awali hari ini dengan rutinitas seperti biasanya ya. Kita mau jemput bocil sekolah lagi ya, karena ini kan weekday ya. Jadi kita mau keluar dulu dari area perumahan ya, seperti biasanya. Kita keluar dulu. Oke, jangan lupa sapa Bapak Satpam dulu ya. Oke, tin. Nah, oke. Berikutnya kita akan ngebahas banyak hal ya, ngobrol ke sana ke sini yang kira-kira apa ya yang enak diobrolin ya. Oke, hari ini dimulai dengan harinya seperti apa? Harinya pernah nonton film Minion nggak? Yang ini loh, yang clap along if you feel happiness is in your gitu loh. Lupa ya lagunya, nadanya seperti itu. Jadi kita hari ini pasti ada yang ngerasa bangun tidur tuh kayak ringan banget deh. Pokoknya hari ini tuh kayaknya full of happiness. Jadi bakalan dari buka mata itu udah langsung happy banget, nggak ada beban sama sekali. Ini sambil lihat kanan kiri ya. Ada juga yang bangun tidur buka mata terus ngerasa kayak oh my god, it's gonna be very hard, long and tough day. Kayak bakalan jadi hari yang berat banget, yang lama, berat, dan aduh kayak gitu ya kan. Jadi mau kita ngerasa berat atau kita ngerasa ringan pas kita open our eyes ya, let's start it dengan ini aja, bersyukur ya, karena kita masih diberi satu hari lagi kesempatan sama Tuhan untuk berusaha, berikhtiar. Jika misalnya hari ini kita ngerasa berat banget, pasti kita masih dikasih Tuhan satu lagi kesempatan untuk mencari cara jalan keluar terbaik untuk apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Bagi yang ngerasa happiness, maka kita harus bersyukur bahwa oh iya, aku dikasih satu hari lagi untuk menularkan kebahagiaan ini kepada sebanyak mungkin orang ataupun sekelilingku yang aku kenal dan bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Semacam itu ya. Jadi apapun keadaannya, intinya ya udah disyukurin aja dulu. Disyukurin aja dulu, karena dari syukur itu langkah pertama kita untuk dari syukur itu adalah langkah pertama kita untuk kemudian ini melanjutkan next step kita apa pada hari ini. Oke, kita sekarang di traffic light pertama ya. Dan ini sekarang udah green lightnya ya, udah lampu hijau. Jadi ini di traffic light itu kan di beberapa traffic light ya, nggak di semua, tapi di beberapa traffic light atau lampu merah itu pasti kalau nggak ada orang yang minta kayak ngetuk-ngetuk kaca ya, atau minta oke. Kalau saya personally, kalau ya misalnya lagi nyanyi ya atau apa, saya suka banget karena satu, pertama mereka kan itu angklung ya, terus kemudian ada musik, ada kayak lihat pertunjukan musik gitu loh, pertunjukan seni, dan itu membuat hati saya paling nggak kayak nggak ngerasa sendirian gitu, apalagi ketika di jalan gitu ya kan, terus di lampu merah dengar suara musik-musik itu seneng kayak nggak ngerasa sendirian aja. Tapi hal yang berbeda saya rasakan ketika ada beberapa orang yang meminta-minta. Pernah nggak sih kalian ketemu, jadi di lampu merah ketemu orang ini, di lampu merah satu ketemu orang ini, terus jam berapa lagi di lampu merah berikutnya ketemu orang yang berikutnya. Oke, jadi prinsipnya nih ya, kita itu kayak mana ya, berilah jika ikhlas ya, seikhlas mungkin. Jika kamu ikhlas, berilah, tidak usah komplain ini itu gitu ya. Tidak, tapi jika memang hati belum tergerak untuk memberi, ya nggak usah diberi juga nggak apa-apa, kalau menurut saya pribadi ya. Karena kalau pertunjukan seni kita kasih karena menurut saya dia mengeluarkan effort, ada jasanya di situ, ada sebuah pertunjukan seni yang kita lihat. Tapi kalau people just asking without do nothing, gimana ya, kayak ya kembali lagi kepada personal masing-masing. Jika ingin mau memberi, berilah. Jika belum ikhlas untuk memberi, ya nggak diberi juga nggak apa-apa. Kayak apa ya? Tulis aja di kolom komentar pendapat Anda yang seperti itu ya. Yang kayak yang ini loh, yang maksud saya yang di traffic light pertama kita ketemu dia, terus jam berapa di traffic light berikutnya kita ketemu
orang tersebut di tempat yang berbeda. Oke, sebenarnya juga jadi pemikiran sih bagi kita ya, gimana ya cara membantu mereka, mengentaskan mereka agar tidak asking on the road gitu ya, kayak meminta di jalan gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kasih skill atau apa? Nah, that's a good question. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka? Coba kita nanti kita berpikir bersama ya. Any idea? Share di kolom komentar. Oke, kita udah ngomongin itu tadi ya. Terus by the way, kalau ada yang angklung itu kalau ketemu nanti saya shoot, saya seneng banget itu dengernya, bagus banget, musiknya enak banget didengar. Oke, sekarang kita lagi memasuki jalan yang biasanya ya, yang seperti biasa. Oke, ya kayak beginilah cuacanya di sini itu sekarang lagi ini nih. Kalau dulu waktu kita nggak tahu nih yang ini angkatan berapa nih yang lagi nonton ya kan. Kalau dulu zaman saya ya waktu masih sekolah tuh saya masih ingat betul bahwa Indonesia itu kan ada dua season ya atau 2 musim ya. Dan kalau sudah masuk bulan ini kan udah berber ya. Jadi itu biasanya udah mulai memasuki musim penghujan. Tapi sekarang itu udah mulai nggak tentu nih. Seharusnya udah hujan itu masih panas aja, masih kering gitu, masih kemarau gitu. Well, itu banyak faktor. Tapi sebelum kita ngomongin faktornya, kita ngomongin dulu nih. Ini kalau misalnya kita ngomongin hidup ya. Jadi kadang itu teori sama reality memang nggak sejalan. Jadi kayak misalnya gini. Selama ini memang jika kondisinya ideal, maka ini itu akan penghujan. Nah, ternyata enggak. Nah, sama lah. Dalam hidup, kadang kita itu memiliki plan. Seharusnya, jika plan ini kita lakukan, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan seperti ini, gitu misalnya. Tapi hidup itu penuh dengan full of mystery, full of surprises, penuh dengan kejutan. Jadi kadang-kadang kita untuk jalan sesuai plan, tapi ternyata we don't get what we want. Kita nggak dapetin yang kita mau. Well, itulah makanya kita dibilang untuk berusahalah semaksimal mungkin, tapi jangan lupa untuk berpasrah juga. Dalam artian ketika kita sudah berusaha, jangan menuntut Tuhan untuk mengabulkan apapun yang kita sudah usahakan itu, karena maybe it's not the good one for you, mungkin bukan hal yang terbaik. Nah, sama sih kayak jodoh dan apa-apa itu ya, udah usaha yang terbaik, ternyata kok akhirnya dia sama yang lain, berarti sama Tuhan kita nggak dikasih itu, berarti it means that not the best for us, bukan yang terbaik. Nah, terus kembali ke masalah cuaca nih itu gara-gara apa ya? Iya, ini kalau nggak salah pemanasan global nggak sih? Iya, global warming, right? Oke, jadi gimana ya? Kalau ngomongin global warming ini serem juga sih. Ya, salah satunya dengan penggunaan alat transportasi seperti ini nih. Ya, tapi ini salah satu-satunya kendaraan yang bisa saya pakai ya. Terus, tapi saya menyiasatinya dengan satu keluarga hanya menggunakan satu kendaraan saja. Jadi setidaknya mengurangi jumlah asap knalpot yang kita hasilkan. Nah, semacam itu. Terus anak-anak yang berusia, yang belum berusia belum bisa dapat SIM, masih anak-anak sekolahan ya, kalau bisa sih memang nggak usah menggunakan sepeda motor ya. Pasti banyak yang marah. Jauh rumahnya gimana? Tapi beneran, itu kan semua peraturan itu kan ada tujuan dan maksudnya ya. Jadi kayak misalnya harus usia 18 tahun, emotionally udah matang dalam membawa kendaraan. Misalnya agak terlambat atau apa, nggak perlu ngebut atau apa, tetap tenang, semacam itu. Dan banyak hal yang lainnya, Selain itu juga mengurangi global warming nih, pemanasan global nih, ya kan? Jadi kan nggak terlalu banyak kendaraan juga yang akan beredar di masyarakat. Kita udah nyampai di destinasi pertama, yaitu jemput si bocil yang di TK ya, alias kindergarten. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Oh ya, ada yang seru ya, ada yang udah muncul ya di salah satu podcast ya, yang ini ya, yang kemarin
bully masalah fisik gitu ya, dibully masalah fisiknya. Oh my god, don't ever laugh jangan pernah ngetawain fisik orang lain, oke? Always be good, pokoknya selalu jadi orang baik ya, sekecil apapun. Kita tuh sudah banyak bikin dosa dari bangun tidur tuh pasti kita ada hal yang kita bikin orang sakit hati kah atau apakah gitu. Nah, daripada itu makanya yang terus, tapi jangan sampai deh secara sadar kita melakukan tindakan yang ngebully orang lain gitu, apalagi ngehina fisik. Please stop bullying, okay? And stop body shaming. Kayaknya ngobrol kalau ngidulnya udah sampai segini aja ya, karena kita udah nyampe. Kita mau parkir dulu, terus kemudian kita arahkan ke parkir dulu. Kita akan ketemu lagi di sesi ngobrol-ngobrol ngalor ngidul berikutnya with the staying at home mom without a husband. Jangan marah ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dah, bye bye, thank you so much, makasih ya.